Ya. Ya, selamat malam. Kami dari kelompok yang beranggotakan Andre Mulyawan, Krishna Samuel, Suyadi Novianda, dan Wiko Eka Putra akan mempresentasikan program untuk membuat daftar mahasiswa yang menyontek. Ya, pertama dimulai dari include stdioh, lalu include string h untuk memasukkan data. Strak pertama yaitu strak mahasiswa yang digunakan untuk menampung daftar mahasiswa secara keseluruhan yang terdiri dari nama, NIM, nomor telepon, dan jurusan. Strak yang kedua yaitu strak untuk menampung data mahasiswa yang menyontek, yaitu yang terdiri dari nama, NIM, nomor telepon, jurusan, kuliah, bulan, tanggal, dan tahun. Namun data-data yang dimasukkan tersebut harus dibuat dalam suatu input yang baru. Lalu kita bikin penampungnya, yaitu char input, integer n sama dengan 0, integer a sama dengan 0, dan integer flag sama dengan 0. Lalu strak yang terakhir yaitu strak untuk menampung data mahasiswa yang telah menyontek. Yang pertama dimulai dari void baca. Void baca ini digunakan untuk membaca file yang berisikan daftar mahasiswa. Pertama, kita membuat pointer dari file in. Lalu pointer tersebut digunakan untuk membuka file, yaitu nama filenya adalah list.txt dan read. Setelah itu, masuk ke dalam while file end of file in, yang digunakan agar file tidak tertutup. Yaitu setelah itu kita masuk ke void cetak. Void cetak digunakan untuk mencetak file yang sudah dibaca ke dalam program, sehingga pada saat dikompil data dalam file itu dapat keluar. Ya, berikut rinciannya, saudara-saudara. Ya, void cetak selesai. Selanjutnya masuk ke dalam void menu. Void menu dimasukkan untuk membuat menu dan menampilkan data mahasiswa yang menyontek. Ya, berikut void menunya. Nomor 1, masukkan data mahasiswa yang menyontek. Nomor 2, tampilkan data mahasiswa yang menyontek. Nomor 3, dan exit dan save. Yang akan digunakan pada saat program dijalankan. Ya, selanjutnya masuk ke dalam void save. Void save yang digunakan untuk menyimpan file ke file baru. Ya, berikut rinciannya. Logikanya mungkin hampir sama dengan cara membuat file biasa. Ya, setelah itu masuk ke dalam fungsi baru, yaitu void nyontek. Berikut rinciannya. Void nyontek ini digunakan untuk menginput data mahasiswa yang menyontek pada mata kuliah apa, jurusan apa, dan sebagainya. Ya, berikut rinciannya. Sehingga pada saat kita memasukkan NIM, data tersebut akan keluar. Setelah selesai dimasukkan akan muncul tulisan data telah tersimpan. Ya, lanjut. Ya, masuk ke void baca 2. Ya, void baca ini digunakan untuk membaca file yang baru yang disimpan setelah memasukkan data baru, yaitu data mahasiswa yang menyontek. Berikut rinciannya. Lanjut lagi ke void cetak 2. Void cetak 2 digunakan untuk menampilkan data
yang telah disimpan ke dalam void basa 2 yang sebelumnya. Berikut rinciannya. Selanjutnya masuk ke void main. Void main dimulai dengan memasukkan integer field atau untuk memasukkan pilihan. Ya, pertama baca dan cetak untuk mengambilkan datanya dari file yang telah dibuat. Lalu masuk ke menu. Menu scanf %d pilihan. Nah, fungsi ini digunakan untuk memasukkan pilihan yang ada di menu. Di sini ada do while. Jadi menu ini akan keluar terus apabila kita memasukkan pilihan tidak sama dengan 3. Di dalam menu ada switch case. Apabila kita masukkan input 1, yaitu masuk dalam case pertama. Lalu case kedua, apabila kita memasukkan input yang kedua. Ya, berikut rinciannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Oh, maaf, belum. Boleh. Lupa di-compile. Maaf. Ya, ini compilernya. Jadi di sini ada name, nama, jurusan, dan nomor telepon. Ya, apabila kita memasukkan input yang pertama, yaitu data mahasiswa yang menyontek. Ya, contohnya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Tadi ada iklan sebentar. Ya, apabila kita memasukkan pilihan pertama, yaitu masukkan data mahasiswa yang menyontek. Seret. Ya. Setelah itu masukkan NIM. Misalnya, NIM-nya adalah NIM Krishna Samuel, yaitu 140 1124 Ya, kita masukkan NIM-nya. 140 1124 Seret. Ya. Akan muncul datanya Krishna Samuel, jurusan Sistem Informasi, dan menyontek pada mata kuliah apa? Oke, misalnya Krishna menyontek pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi, singkat saja PTI. Seret. Ya. Dan memasukkan tanggalnya, misalnya pada tanggal 28 Januari. Misalnya pada tanggal 28 Januari. Ya, bulan Januari tahun 2011. Ya, akan muncul data telah tersimpan. Ini menunjukkan bahwa data Krishna Samuel yang menyontek pada tanggal 28 Januari 2011 pada mata kuliah PTI telah tersimpan. Dan info satu kali lagi. Misalnya, NIM Andre Mulyawan akan muncul seperti ini. Andre Mulyawan dan jurusan Sistem Komputer yang menyontek pada mata kuliah CB. Misalnya CB, anggap saja. Tanggalnya misalnya 29 Januari 2011. Data telah tersimpan. Ini menunjukkan bahwa data Andre Mulyawan yang menyontek pada tanggal 29 Januari 2011 pada mata kuliah CB telah tersimpan. Lanjut lagi. Ya. Tampilkan, misalnya kita akan menampilkan data mahasiswa yang menyontek. Masukkan input yang kedua. Inilah tampilannya. Krishna Samuel, jurusan Sistem Informasi.
yang telah menyontek pada mata kuliah PTI dengan nomor telepon 085214961145 pada tanggal 28 Januari 2011. Dan Andre Mulyawan, jurusan Sistem Komputer dengan nomor telepon 0812610915 dalam mata kuliah CB yang telah menyontek pada tanggal 29 Januari 2011. Ya, berikut rinciannya. Oke. Sekian dari program kami. Bila ada salah kata atau kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Pilihan 3, exit dan save. Dadah.